Oke, baiklah, lanjut kita pada pertemuan selanjutnya, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai jurnal penyesuaian dari PD Mitra. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi, di mana tujuannya adalah untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun, sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Nah, di sini sudah saya siapkan data untuk penyesuaian, yaitu memo ya dari PD Mitra. Langsung saja untuk bukti memo yang pertama, di sini ada bukti memo di mana isinya adalah telah diterima rekening koran dari Bank BCA cabang Muhammad Toha per tanggal 31 Desember, di mana isi informasinya adalah di sini ada pendapatan bunga sebesar 5 juta, kemudian ada administrasi bank atau biaya administrasi sebesar 200.000. Nah, untuk mencatat adanya pendapatan bunga ini, maka di jurnal penyesuaiannya adalah yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya di sini, jangan lupa tanggalnya adalah tanggal 31. Kemudian di sini karena adanya pendapatan bunga, maka otomatis di sini untuk debitnya ada cash in bank di sini untuk menerima pendapatan bunga ini. Kemudian yang kedua, di sini ada beban administrasi bank. Karena beban otomatis bank service charge ini atau harusnya di debit seperti ini. Oke, nah kemudian untuk akun pendapatan sendiri ini letakkan di kolom kredit. Sehingga untuk jurnalnya adalah cash in bank service charge pada interest revenue. Kemudian untuk nilainya sendiri, untuk pendapatan di sini interest revenue ada 5 juta ya, kita masukkan di sini di kolom kredit 5 juta. Kemudian di sini ada bank service charge atau ada beban administrasi bank sebesar 200.000, kita letakkan di kolom debit di sini. Sehingga untuk adanya informasi ini kita mendapatkan kas ya, atau kita dapat kas masuk itu sebesar 4.800.000. Itu untuk bukti memo yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk bukti memo yang kedua, di sini ada data penyesuaian akhir periode, di mana data penyesuaian yang pertama di sini ada persediaan air store surplus itu dinilai 6.500.000. Nah, untuk mengetahui berapa nilai beban yang ada di sini, maka kita harus lihat dulu saldo untuk persediaan atau store surplus ini ada berapa, lihat di daftar neraca saldonya. Perhatikan di sini untuk store surplus ini ada saldo debit sebesar 10 juta. Nah, otomatis karena di sini ada selisih antara saldo di trial balance dan hasil penilaian secara fisik sebesar 6.500.000, maka otomatis selisih antara saldo dan hasil penilaian ini itu akan menjadi beban. Nah, nilai beban itulah yang akan kita jurnal. Nah, sekarang untuk mencari nilai beban berapa, di sini tinggal dikurung saja nilai saldo 10 juta. Ini dikurangi dengan penilaian atau hasil nilai penilaian dari persediaan dagangan sekitar 6.500.000. Ini sekitar 3.500.000. Nah, selisih 3.500.000 inilah yang menjadi beban. Nah, beban inilah kita akan jurnal di sini. Oke, jurnal untuk mencatat beban persediaan atau nilai beban persediaan yang muncul di situ adalah yang di debit adalah store surplus expense pada store surplus itu sendiri. Nilainya adalah selisih antara hasil penilaian secara fisik dengan saldo store surplus yang ada di neraca saldo tadi. Setelah dihitung, maka di sini nilainya sekitar 3.500.000 untuk debit, dan kreditnya pun hasilnya sama. Seperti itu jurnal penyesuaian untuk beban perlengkapannya. Kemudian untuk data penyesuaian yang kedua, di sini ada beban sewa toko Desember itu 2.500.000. Di sini sudah disebutkan bahwa beban sewa toko untuk bulan Desember itu 2.500.000. Berarti nilai inilah yang akan kita jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat beban sewa toko di sini adalah yang pertama adalah untuk toko sendiri atau beban sewa sendiri, nama akunnya adalah rent expense ya di sini. Ya, rent expense. Kemudian tanggalnya tanggal 31, jangan lupa. Kemudian untuk kreditnya adalah prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Nah, untuk nilainya karena di sini sudah diketahui bahwa beban sewa toko adalah sebesar 2.500.000, berarti nilai ini yang kita masukkan. Yaitu untuk debitnya adalah 2.500.000, untuk kreditnya pun sama 2.500.000.
seperti itu. Itu untuk dokumen transaksi atau dokumen memo yang kedua, poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, data penyesuaian yang ketiga adalah ada beban asuransi Desember. Ini pun sudah disebutkan bahwa beban asuransi untuk Desember itu adalah 1.500.000. Nah, karena sudah diketahui berapa nilai beban asuransinya di sini, kita langsung jurnal saja untuk beban asuransi itu sebesar 1.500.000 ini. Nah, untuk mencatat beban asuransi ini adalah yang pertama adalah kita masukkan dulu tanggalnya ya. Tanggalnya kita masukkan tanggal 31 di sini. Kemudian di sini untuk akunnya adalah insurance expense di kolom debit. Kreditnya adalah prepaid insurance. Nilainya adalah yang tertera di dokumen ini 1.500.000 untuk debitnya, dan kreditnya pun sama 1.500.000. Oke, itu untuk poin yang ketiga. Oke, sekarang untuk poin yang keempat. Di sini ada taksiran kerugian piutang itu sebesar 5% dari saldo per 31 Desember atau saldo piutang dagang di sini ya. Oke, untuk tahu berapa nilai beban kerugiannya, kita hitung dulu 5% dari saldo piutang dagang ini berapa. Nah, untuk mengetahui berapa nilai saldo piutang dagang, kita bisa lihat di daftar neraca saldo di sini. Oke, di sini untuk account receivable ya, ini sebesar 660.350. Sekarang kita hitung 5%-nya dari 660 juta ini berapa. Kita hitung 5% kali nilai piutangnya ini. Ya, didapat 33.017.500. Ini adalah taksiran kerugian piutang 5%-nya dari piutang dagang. Kemudian untuk mengetahui berapa nilai kerugian piutangnya, kita lihat di sini bahwa untuk cadangan kerugian piutang ini ada saldo sebesar 18.800.000. Nah, kita cari untuk menghitung beban kerugiannya, ini kita cari selisih antara taksiran kerugian piutang yang 5% dari piutang dagang dengan allowance for debt full debt ini. Sehingga didapat di sini adalah taksiran kerugian tadi dikurangi dengan saldo cadangan kerugian piutang, didapatlah 14.217.500. Nah, nilai inilah yang akan kita jurnal sebagai beban kerugian piutang. Nah, jurnal untuk menghitung atau untuk menjurnal beban kerugian piutang di situ, ini tanggal 31, jangan lupa ya. Ini namanya adalah bad debt expense pada allowance for debt full debt. Nilainya tadi adalah 14.217.500. Kita masukkan di sisi debit dan sisi kreditnya 14.217.500. Oke, seperti itu untuk jurnal yang poin yang keempat, dokumen bukti memorial nomor 2. Sekarang kita lanjut pada bukti dokumen atau bukti memorial yang ketiga. Untuk bukti memorial yang ketiga, di sini ada data penyusutan equipment bulan Desember. Nah, di sini sudah disebutkan nilai penyusutannya adalah 700.000. Berarti ini yang kita jurnal. Tidak perlu kita menghitung lagi. Nah, jurnal untuk mencatat nilai penyusutan atau beban penyusutan peralatan di sini adalah kita masukkan dulu tanggalnya, jangan lupa ya, tanggal 31 di sini. Tanggal 31. Jurnalnya adalah depreciation expense untuk di debit, kreditnya adalah equipment akumulasi depreciation. Oke, nilainya yang tertera di dokumennya itu 700.000 ini untuk debit, dan kreditnya pun sama. Oke, sangat mudah ya. Oke, untuk poin yang kedua, dokumen bukti memorial yang ketiga. Untuk dokumen yang kedua atau bukti yang poin yang kedua, di sini ada gaji bulan Desember ini sebesar 4.500.000. Kemudian gaji bulan Desember ini akan dibayar tanggal 2 Januari, sehingga di sini menimbulkanlah hutang gaji di sini berarti ya. Dengan PPh pasal 21 itu besarnya 250. Oke, sekarang jurnal untuk mencatat beban gaji ini yang menjadi hutang ini. Yang pertama adalah ya, kita masukkan dulu tanggalnya. Oke ya, tanggal 31 di sini. Tanggal 31. Jurnalnya adalah untuk beban gaji sendiri adalah wage and salaries. Kemudian di sini muncul hutang karena dibayar bulan 2, berarti ada hutang.
hutang gaji karena di daftar akun tidak ada untuk akun hutang gaji di sini, maka kita gunakan untuk expense payable, hutang biaya. Nah, kemudian di sini ada PPh pasal 21 atau income tax payable sebesar 250.000. Sehingga di sini untuk nilainya sendiri kita masukkan. Untuk wage salaries berarti kita ambil nilai yang 4.500.000 ini, jumlah yang menjadi hutang. Kemudian kita masukkan nilai PPh-nya di sini, income tax payable-nya adalah 250. Sehingga yang menjadi hutang gaji di sini adalah selisih antara keduanya ini. Sehingga di sini ditemukanlah 4.250.000. Oke, seperti ini untuk poin yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut untuk poin yang ketiga. Untuk poin yang ketiga di sini adalah bahwa listrik dan telepon bulan Desember itu sebesar 1.200.000 akan dibayar tanggal 10 Januari. Oke, di sini muncul hutang biaya lagi di sini. Oke, listrik dan telepon. Sama seperti tadi cara menghitungnya, cara memasukkannya adalah tanggal 31. Di sini ya. Tanggalnya tanggal 31. Kemudian akunnya sendiri yang kita gunakan adalah untuk akun beban telepon dan listrik. Ini ada telepon and electricity expense. Karena masih menjadi hutang karena di bulan-bulan Januari, maka akun yang kita gunakan untuk kreditnya adalah expense payable. Oke, nilainya yang kita gunakan nilai ini yang tertera di dokumen. Oke, sebesar 1.200.000 untuk di debit dan di kreditnya 1.200.000. Oke, itu yang bukti memorial yang ketiga. Sekarang kita masuk ke bukti memorial yang terakhir, yang habis ya, yang terakhir ya. Oke. Untuk bukti memorial yang keempat atau yang terakhir di sini disebutkan isi memo yang pertama adalah oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome itu sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Berarti untuk poin yang pertama kita harus lihat dulu berapa saldo PPN income, kemudian berapa saldo PPN outcome. Ya, nah nilai selisih antara PPN income dan PPN outcome ini selisihnya nanti akan kita pindahkan ke akun PPN payable atau akan akun beban pajak di sini. Oke, untuk mengetahui berapa saldo masing-masing antara PPN income dan PPN outcome, kita bisa lihat di neraca saldonya. Oke, kita lihat di neraca saldonya untuk PPN outcome dan PPN income. Perhatikan, untuk PPN outcome di sini saldonya ada di kredit sebesar 102.050.000. Sedangkan untuk PPN income-nya itu saldonya di debit nilainya 92.609.000. Nah, karena ini saldonya ditutup, ya perintahnya di sini saldonya disuruh ditutup, berarti karena ditutup, maka nanti di jurnal penyesuaian ini kita balik, kita pindahkan. Yang PPN outcome ini jadi di debit, PPN income ini jadi di kredit. Nah, selisih antara PPN outcome dan PPN income nanti akan kita masukkan ke dalam PPN payable ini. Oke, seperti itu. Sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian. Oke, di sini tanggalnya tanggal 31, jangan lupa. Oke, karena ditutup tadi PPN outcome tadi di kredit, maka di sini di jurnal penyesuaian akan menjadi di debit PPN outcome. Kemudian di sini untuk kreditnya adalah PPN income ya. Tadi PPN income ada di debit, karena ditutup saldonya berarti dia pindah jadi di kredit. Nah, selisih antara PPN dan PPN outcome dan PPN income nanti selisih saldonya akan kita masukkan ke dalam PPN payable. Oke, sekarang kita input nilainya. Untuk PPN outcome tadi nilainya adalah 102.050.000 ya, 102.050.000. PPN income-nya ini adalah 92.609.000. Ini ada di sisi debit, berarti kita pindahkan di sini di sisi kredit sebesar 92.609.000. Nah, selisih antara PPN outcome dan PPN income ini kita letakkan selisihnya di PPN payable, yaitu sebesar 9.441.000. Itu jurnal yang poin yang pertama. Oke, untuk jurnal poin yang kedua, perhatikan di sini. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 1% dari peredaran bruto. Nah, kita harus tahu bahwa peredaran bruto itu apa? Peredaran bruto itu adalah hasil perhitungan antara hasil perhitungan yang ada di akun kode 4. Oke. Kemudian catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax
payable. Oke, sekarang kita hitung berapa nilai peredaran brutonya. Untuk mengetahui berapa nilai peredaran bruto, kita masukkan raca saldo lagi. Kita hitung untuk yang poin kode 4 ini. Berarti yang ini nilainya akan kita hitung. Oke, kita tandai begini. Oke, sekarang kita hitung nilainya. Berarti ini sales pendapatan dikurangi dengan ini 52 juta, ini retur ya. Retur penjualan otomatis sales retur otomatis akan mengurangi pendapatan, berarti dikurangi ini. Kemudian ini dikurangi lagi untuk yang 310 ini adalah di sales diskon. Saat kita menjual memberikan potongan penjualan, berarti itu akan mengurangi nilai pendapatan. Berarti dikurangi ini. Kemudian ditambah dengan 2.500.000. 2.500.000 ini adalah freight collected atau beban angkut penjualan. Jadi pada saat kita melakukan penjualan barang, kita mengenakan beban angkut atas barang yang kita jual, itu otomatis akan bagi kita itu akan jadi pendapatan, sehingga ditambahlah 2.500.000. Sehingga ketemulah nilai di sini adalah berarti 1.480.990.000. Ini adalah nilai pendapatan atau nilai dari peredaran bruto kita. Kemudian untuk mengetahui berapa nilai beban pajaknya, itu adalah kita hitung 1%-nya berarti dari sini, dari peredaran bruto. Kita hitung di sini nilai 1% dari itu berarti kali peredaran bruto ini berapa? Ketemulah di sini hasil 14.809.900. Inilah yang akan kita jurnal yang menjadi beban pajaknya. Oke, jurnal untuk mencatat beban pajak ini atau nilai pajak yang harus kita keluarkan di sini adalah tanggalnya tanggal 31, jangan lupa. Akunnya adalah di sini catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Berarti jurnalnya adalah income tax expense pada income tax payable. Nilainya adalah hasil perhitungan 1% dari peredaran bruto ini, berarti 14.809.900. Ini kita masukkan ke sini. Oke, lalu kolom kredit pun sama. Oke, selesai. Nah, setelah selesai semuanya, maka langkah selanjutnya adalah kita jumlah. Ya, kita jumlah di sini masing-masing antara debit dan kredit. Oke, seperti ini, sehingga ketemulah nilai jumlahnya adalah 149.977.400. Oke, itu untuk jurnal penyesuaiannya ya. Semoga yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya mengenai buku kerja atau neraca laju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.